Eh, Kak, cara untuk nentuin shot yang bagus di dalam panelnya itu gimana ya gitu? Cara nentuin panel yang bagus itu harus disesuaikan sama naskahnya. Jadi kayak misalkan kalau misal kalau misalkan kayak lagi ngeliatin apa lagi naskah dramatis gitu. Hmm. Misalkan lagi berantem kayak tadi, harus bisa ngeliatin ekspresi mukanya, misalkan lagi marah, lagi cemberut, kayak gitunya harus bisa ngeliatin. Kalau misalkan di naskahnya lagi nyeritain suatu tempat, si itunya juga, si panelnya juga harus bisa ngeliatin, misalkan mereka lagi ada di warung gitu. Ya harus bikin warungnya. Jadi ketahuan kayak ada di warung gitu. Kalau misalkan lagi apa lagi nyeritain kalau oh hari ini cerah ya, jadi ngeliatin misalkan ada matahari, ada awan gitu, pemandangan yang bagus gitu. Jadi kalau mau ngeliatin isi panel yang bagus harus disesuaikan sama naskahnya. Jadi mau nyeritain apa sih di panelnya ini gitu, paling disesuaikannya gitu. Oke. Kan biasanya kalau kalau misalkan orang ngobrol kalau misalkan orang ngobrol apa ini orang satu terus ini orang satu lagi gitu ngobrol ngobrol nah, kalau gini terus kan bosan jadi harus harus dikombinasiin juga gitu kayak misalkan panel pertama ya lagi orang satu lagi ngomong terus nanti panel kedua orang yang ngobrolnya ada dua. Oh, jadi kayak beda shoot jadinya ya. Kalau satu Ya, tadi cuma satu orang doang yang di shoot, ini jadi dua-duanya yang lagi dialog itu di shoot. Oke, oke. ya. Terus kalau misalkan kalian bikin satu chapter, dua chapter, posenya kayak gini-gini terus kan bosan. Jadi misalkan dari ngobrol yang dua ini bisa jadi diganti lagi buat variasi misalkan dari sudut pandang yang beda. Oh, ini full satu body shoot gitu ya. Ya bisa kayak gitu. Jadi ngobrol bla bla bla. Itu, itu juga bisa. Itu jadi Oke. variasiin aja tergantung gimana naskahnya gitu. Kalau misalkan bikin bikin apa? Bikin adegan lagi-lagi bust up kan bosen. Kalau misalkan kalian belum mampu bikin yang panel aneh-aneh juga bisa digituin kayak misalkan si orangnya nggak cuman gini doang tapi ada tangannya misalkan megang makanan misalkan atau lagi ngupil Oke. jadi lebih variasi gitu jangan jangan gitu doang gitu Jangan 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 satu pose aja begitu ya. pose doang kayak gini gitu kalau misalkan sekali-kali nggak apa-apa tapi kalau misalkan udah berkali-kali adegan kayak gini kan bakal bosen jadi kasih apa kek gitu. Oke, ini ada yang Tuh, nanya tentang balon dialog nih, Mbak. ya. Ini ada pertanyaan dari Emma sama Fayun. Susah namanya. Balon dialog yang satu, balon dialognya ditimpa di atas panel atau dijadikan satu sama panel? Kalau misalkan dulu saya waktu masih cupu, kalau misalkan saya ngegambar ya, misalkan ngegambar, terus saya males bikin tangannya, kan tangan tuh susah, ditutupin. Ditutupin sama itu. Ya, soalnya saya masih cupu gitu. Jadi, tapi sekarang kalau misalkan untuk profesional ya, untuk kebutuhan kebutuhan apa penerbitan ini apa sih si panel bentar,
ini panel gambar. Terus nanti si dialognya beda layer. Jadi si bikinnya gambar dulu full gitu. Bikin gambar dulu full. Misalkan gitu. Terus nanti baru setelahnya ada balon dialog yang nimpa. Kenapa kayak gini? Soalnya kadang kalau misalkan dialog itu dari penerbit atau dari staff juga bisa dirubah-rubah kan. Kayak misalkan kita bikin dialog, taunya dialognya salah gitu, nggak IED atau apa. Kan kadang suka diedit ya. Jadi lebih panjang atau lebih pendek gitu. Kalau misalkan dialognya ke nggak cukup dengan balonnya, jadi balonnya bisa bisa ganti, ditambah atau dikurang gitu ya. Bisa digedein, dikecilin si balonnya. Oke. Kayak gitu, misalkan mau gede sama si editornya misalkan biar cukup semua gitu. Kalau misalkan sama si editornya dipindahin gitu, jadi gampang gitu. Kalau dulu mah saya nyatu udah buat si balon teh buat nutupin gambar. Oke, kalau gitu berarti balonnya itu berarti beda layer ya Mbak. Jadi nanti si editornya bisa geser-geser, bisa edit-edit gitu ya? Iya. Oke, terus ada tips nggak Kak supaya panel sama balon dialognya balance gitu? Mungkin kalau misalnya satu panel itu balon dialognya harus ditaruh di mana atau mesti segede apa gitu? Ada tipsnya nggak kira-kira? Tipsnya itu bentar. Ini ada itu chat dari editor. Berarti lagi di Uber deadline juga ya? Ini nih bentar. Saya ini penjelasannya. Nah, kalau ini contoh yang jangan. Jadi kayak misalkan si balon dialog menuhin panel. Kebanyakan yang mau diceritain, wah bla 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 sampai semua penuh sepanelin, bikin pusing. Kalau mau ceritain, bapak saya adalah seorang kepenuhan kayak gitu jangan gitu. Jadi kita harus biar enak biar enak dibacanya. Si dialognya juga harus disesuaikan gitu. Jangan sampai menuhin satu slice itu. Harus bisa motong-motongnya. Biar nggak pusing bacanya ya. Oh, ini ada yang nanya nih Kak, satu lagi sebelum lanjut. Mungkin nanti teman-teman yang pertanyaannya belum dibacain, nanti mungkin tunggu Mbak Arci selesai dulu. Ini satu lagi ada pertanyaan, Kak Arci selama ini bikin webtoon pakai pen tab atau pakai pen display? Saya pakai Cintiq HD ya. Itu tuh pen display ya? Iya, pen display. Cintiq 13 HD ya Mbak ya kalau nggak salah ya, yang ukuran 13 inch. Saya dulu pakai Wacom bambu. Terus Wacom bambunya udah sudah berapa tahun ya, dari tahun 2008 kalau nggak salah pakai Wacom bambu. Terus udah bertahun-tahun jadi udah harus ganti gitu. Pas ganti ngumpulin nabung akhirnya beli Cintiq. Cuman pakai itu juga nggak harus pakai Cintiq juga bisa. Cuman sekarang saya pakai Cintiq gitu. Jadi gini teman, ini buat nambahin buat Mbak Arci aja. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau bikin webtoon, nggak selalu serta-merta mesti selalu pakai yang pen display ya Mbak, ya nggak perlu selalu harus pakai Cintiq gitu, yang memang harganya memang cukup tinggi ya kan. Teman-teman bisa start dari yang pen tablet juga bisa sih gitu. Kebetulan juga aku ngomik juga dan masih pakai Intuos kok sampai sekarang gitu. Itu jadi sebenarnya balik lagi nanti itu tergantung
ke teman-teman gitu. Yang selama kalau memang misalnya teman-teman belum punya Cintiq, bisa pakai pen tab biasa dulu juga itu bisa gitu. Jadi mesti sering-sering latihan aja sih Mbak ya biar lancar ya. Mm-mm. Gitu. Jadi kan karena kualitas bagus enggaknya komik kalian itu sebenarnya balik lagi di skill-nya kalian. Alat itu Ya, akan membantu. Ya bener ya Mbak Arci ya. ya, Alat itu akan membantu, tapi balik lagi kualitasnya itu tergantung kalian masing-masing. Jadi sering-sering latihan aja ya Mbak Arci ya. yang Hmm. sinkronin antara otak dengan tangan, jadi harus dilatih. Jadi banyak kayak latihan coret-coret, gambar, pakai itunya, pakai apa? Pakai pen tabletnya. Ya, nah Mbak Arci kira-kira selama ini pakai Wacom ada itu gak Mbak? Maksudnya kesan pesannya gimana Mbak? Sedikit aja sih, bisa sharing dikit gak? Kan Mbak Arci pakai Wacom udah bertahun-tahun nih dari bambu. Lumayan saya juga udah nyobain banyak merek, tapi Hmm. yang paling emang Wacom tuh emang dibikin buat tukang ngegambar, jadi Iya. pengalaman saya mah emang yang paling enak ya Wacom gitu. Yang Hmm. yang paling pas lah gitu. Hmm. Harga nggak terlalu mahal, terus banyak ininya, banyak apa? Banyak, bukan genre, apa sih namanya teh, spek, bukan spek, apa? Tipe, Tadi ini tuh tipe. oh, gede, ada yang kecil gitu kan. Hmm. Nah, apa? Pen display, ada yang Pen tablet ya. macam-macam, Iya, jadi teman-teman ya bisa itu aja sih kalau memang misalnya teman-teman misalnya memang jadi punya planning untuk tukang ngegambar gitu. Ada hmm, yang itu ada yang apa? Pijit-pijit samping itu apa, shortcut. oh iya, Express Key namanya. Heeh. Ya, yang ada express key, ada yang enggak. Hmm. Kayak misalkan itu saya nggak pakai express key, jadi belinya yang nggak ada tombol-tombolnya gitu. Hmm. Cuman tablet doang, buat udah nggak kepake, mendingan pakai pakai keyboard gitu. Jadi Hmm. tergantung si ilustrator mau pakainya yang kayak gimana. Biasanya Wacom punya punya tipenya. Heeh. Tergantung kebutuhan masing-masing ya Mbak, karena kan Hmm. beda 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 kita bilangnya beda user ya, beda ilustrator kan beda cara gambar ya. Ada yang memang butuh pakai Express Key, ada yang memang udah biasa keyboardnya apa shortcut keyboardnya udah hafal gitu kan. Jadi Express Key-nya nggak kepake. Ya macam-macam sih teman-teman gitu. Sama teman saya juga ada, sama dia ilustrator juga, Hmm. beli Cintiq, taunya malah nggak cocok. Katanya Oh, karena harus lihat ke monitor terus-terusan kan, hmm. deket gitu, jarak deket, dia malah pakainya Intuos, lagi Oh. balik lagi Intuos. Padahal udah pakai Cintiq ya. Hmm. Jadi nggak harus apa, nggak harus pen display gitu, apa, Ya. monitor display itu, Hmm. tergantung kecocok-cocokan aja. Iya benar gitu. Jadi teman-teman ya kalau memang misalnya ada kebutuhan untuk misalnya oh teman-teman pengen fokus nih di dunia perkomikan gitu kan, mau pengen fokus di webtoon kayak Mbak Arci gitu. Ya kan teman-teman bisa itu sih, bisa nimbang-nimbang dulu kira-kira produk mana sih yang cocok buat teman-teman gitu. Karena antara satu orang dengan yang lainnya, antara satu user dengan user yang lainnya itu belum tentu sama ya Mbak Arci ya. Ada yang nyaman pakai pen display, ada yang lebih nyaman pakai pen tab ya gitu. Iya. Oke, kita lanjut dulu deh kalau gitu ya. Banyak banget nih Mbak yang nanya, ini lu tahu-tahu udah 19 lagi. Iya, kalau materinya mah udah selesai dah. Oh gitu. Kira-kira Mbak Jadi Arci masih mau ngedemoin Mbak? Ada yang mau demo didemoin nggak? Misalnya waktu bikin panel gimana sih gitu. bentar. Oh nih tadi beberapa teman-teman yang nanya tadi udah sempat dijawab Mbak Arci di atas ya, kayak misalnya Vincent tadi untuk webtoon 72 ppi cukup nggak? Enggak sih, kalau 72 itu malah kekecilan ya Mbak Arci ya. Iya. Biasanya sih untuk ukuran submit-nya itu kalau Mbak Arci tadi kan, ini aku coba ngerangkum ya Mbak. Kayak Mbak Arci itu kan tadi kan untuk bikinnya sendiri kan resolusinya 900 dpi ya Mbak. Nah, itu kan, nah untuk nanti waktu submit-nya itu 300. Jadi kalau 72 itu kekecilan. Itu mah buat buat itu aja, buat submit. Iya, buat Kalau submit-nya. kecil, tapi kalau kalau misalkan kalau 72 tuh pecah, pixelate banget gitu. Jadi Ya. mending 300 dpi gitu. Ini ada yang nanya nih dari Tania.
Teh Arci, saya mau nanya, saya sering bikin webtoon juga memanjang, tapi kalau ngebikin outlining sering kayak pecah-pecah gitu katanya. Kebetulan Teh Arci juga pakai CSV juga. Kalau boleh tahu outline-nya biar nggak pecah, pakai tool dan ukuran berapa ya Teh? Gitu. Yaitu biasanya karena kekecilan jadi pecah-pecah, terlalu pixelate. Jadi kalau saya makanya bikin bikin kertas kerjanya kanvas kerjanya itu 900 dpi. Tapi kalau misal ya itu kan semakin gede pixelnya, semakin crisp gitu, semakin garisnya semakin bagus. Cuman kalau misalkan dikecilin, semakin kecil jadi semakin pecah si garisnya gitu. Oke, berarti untuk yang pertanyaan resolusi kejawab ya teman-teman ya. Terus ada yang nanya nih Kak mau tanya, Kakak kan dulu kan garap komik lama. Kira-kira pas transisi dari komikus ke webtoonis yang paling ribet itu apa Kak? Paling ribet itu paneling. Paneling ya? Iya, soalnya kebiasaan paneling Komik paneling cetak. komik cetak. Kalau misalkan kalian ngelihat Egnoid yang episode 1, episode 2 kayak gitu, ribet. Banget banyak penuh dialog soalnya kalau saya tuh masih pikirannya tuh satu slice itu satu halaman. Oh gitu. Bukan gitu. Jadi satu slice tuh saya bisa sampai 4 panel gitu. Di iniin, dijejel-jejelin. Padahal ini kan baca akhirnya setelah pengalaman makin lama nggak harus kayak gitu, nggak harus satu slice dijejel-jejelin. Jadi cukup dua panel aja udah banyak gitu. Satu slice satu panel lah. Terus ini teh ada yang nanya lagi, Kak gimana caranya nggambar efektif dan nggak menghabiskan terlalu banyak waktu di satu panel? Maksudnya gimana nih? Gimana cara menggambar efektif dan nggak menghabiskan terlalu banyak waktu di satu panel gitu. Mungkin ada teman-teman yang satu panel bikin itu storyboard. Bikin storyboard ya? Bikin storyboard. Oh, jadi kalau storyboard itu kan kayak gini thumbnya kan. Bikin thumb gitu. Kita teh ngerencanain si panel teh isinya mau apa aja. Kayak gitu kan. Terus nggak enak nih gitu, misalkan di thumbnya nggak enak, ganti gitu, ganti jadi misalkan itu tuh semuanya direncanain di thumb gitu. Nah Mbak kalau misalnya kayak webtoon gini berarti storyboard ini juga disubmit dulu ke editor ya? Iya nggak? Kalau misalkan kalau misalkan storyboard diperiksa dulu sama editor biasanya oke atau enggak gitu. Kalau misalkan storyboard udah oke sama teks-teksnya juga, baru nanti lanjut terus. Gitu. Ya, jadi kayak ngeliatin dulu. Biasanya sih ngeliatin, malah yang paling awal justru itu kerangka karangan dulu. Oh, kayak plot ceritanya gitu ya? Iya, kasihin ke editor itu karena soalnya banyak yang pengalaman di webtoon itu kayak bikin cerita tapi nggak tahu mau dikemanain gitu. Jadi alur ceritanya tuh menclok gitu misalkan. Oh gitu. Jadi itu tuh biasanya kan bakal ngebingungin pembaca kan. Jadi si editor ngeliat dulu plot ceritanya misalkan dari awal sampai tamat itu mau gimana gitu. Biar enggak bulak belok akhirnya malah ngemusingin pembaca. Jadi udah ngeset dulu di awal ya berarti ya, kayak dari plot ceritanya, terus storyboardnya gitu. Dan nanti begitu udah oke, baru dieksekusi di webtoonnya gitu ya? Ya. Oke, terus ini ada yang nanya lagi, Kak izin bertanya, kalau pewarnaan gimana tuh Kak step by step-nya? Kenapa? Untuk pewarnaan gimana tuh Kak step by step-nya? Pewarnaan. Step by step-nya, bentar, ada nggak ya? Udah pada di ini sih, udah di
merge. Udah di merge semuanya. Bentar. Di mana anak kambing saya? Tuh kan komputer saya nge-lag. Wah, ini mah udah di merge nih. Mungkin diceritain aja mungkin stepnya apa dulu, base color dulu atau gimana dulu kalau buat webtoon. Base apa? Di base color dulu. Nah, coba demo simple ya. Iya, demo simple boleh. Salah. Misalkan ini di CSV mah nggak perlu kayak gini. Biasa pakai Photoshop. Maaf, gagap lagi puasa. Jadi agak liar gitu ya. Misalkan gini, bajunya misalkan. Bajunya warna ini hijau gitu kan. Ini base color-nya kan. Begitu. Saya biasanya langsung nggak pakai layer-layeran. Oh, jadi shading-nya di satu layer yang sama gitu ya? Satu layer. Soalnya udah ada ininya sih, udah ada bentar ya. Mana. Udah ada ininya, udah ada cheat sheet-nya. Oh, udah ada cheat-nya. Udah ada pakemnya ya. Udah ada contekan. Ini salah satu tips buat ini. Buat apa? Buat kalian. Nih, udah ada cheat sheet-nya. Udah ada warna-warnanya, jadi kayak misalkan ini shading-nya apa aja gitu. Kayak misalkan ini warna hijau, ini udah ada buat shading-nya. Gitu. Jadi tinggal ini aja. Tinggal ngambil dari sini. Tinggal ngambil, misalkan buat muka ini apa. Oh, jadi Mbak Arci udah nge-set itu dulu ya berarti ya, color-colornya yang biasa dipakai apa gitu. Jadi nanti tinggal diambil gitu ya Mbak ya? Kayak gitu. Nah, cara itu juga bisa sih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau create webtoon, karena webtoon itu kan full color ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya karakter, ya kan, teman-teman bisa itu tuh warna-warna yang memang biasa dipakai itu bisa dibuat dulu di satu file. Jadi nanti teman-teman kalau mau pakai tinggal ngambil warna dari situ ya Mbak ya? Iya. Jadi cepat. Jadi lebih cepat, nggak pusing nentuin warna lagi gitu. Terus tadi ada yang nanya, tadi untuk teman-teman, sorry untuk yang pertanyaan yang kurang lebih sama, aku nggak ulang ya. Jadi maksudnya kasih kesempatan buat yang lain juga buat nanya gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan nih Kak. Kalau tips untuk bikin crowd gimana ya? Kayak gerombolan orang-orang di background gitu. Kalau saya gerombolan orang, kalau misalkan nggak terlalu jelas, nggak digambar. Jadi cuman gini doang. Cuman buat gerombolan. Cuman siluet doang. Oke. Tapi kan maksudnya tuh kalau di webtoon gitu kan nggak terlalu penting gitu gerombolan. Gini aja stickman. Mungkin lihat deh emang kayak gini. Iya. Kalau gerombolan orang banyaknya saya pakai kalau misalkan jauh ya. Kalau misalkan deket baru saya gambarin satu persatu. Dan lama. Tapi kalau udah banyak di Clip Studio Paint juga banyak yang ngasih aset crowded people yang bisa dipakai. Tapi kalau kayak di Clip Studio Paint itu mah aset-aset itu kan stylenya beda ya sama itu kita ya, sama gambar kita misalnya gitu. Itu ngakalinnya gimana Mbak? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya? Oke. Kan soalnya jadi kayak aset kayak gitu tuh biasanya tuh yang kelihatan jomplang itu biasanya kalau background bangunan ya. Apalagi kalau misalkan kita tintaannya nggak bagus gitu terus dikasih background yang sketch up yang
kayak arsitek gitu, itu kan jomplang gitu. Jadi, tapi kan kalau misalkan crowded people gitu, biasanya apa nggak terlalu jelas dari aset brushnya juga. Terus Ya. emang dipakainya buat yang jauh-jauh gitu, jadi Mhm. nggak terlalu diperhatiin Nggak terlalu pembaca, diperhatiin juga ya sama pembaca. cuma di Oke. latar-latar aja gitu. Jadi nggak terlalu masalah kalau crowded people mah, Oke. apalagi kalau bukan point of view-nya. Mhm. Kalau bukan adegan penting yang ngefokusin ke crowded people gitu. Kalau misalkan samar-samar mah pakai aset aja. Kecuali kalau misalkan harus harus gambar. Ah, Kecuali kalau misalkan si gerombolan ini jadi inti gambarnya gitu. Itu mendingan jangan pakai aset tapi harus digambar sendiri. Kalau kecuali memang butuh background gambar kerumunan orang yang detail gitu ya digambar sendiri gitu ya. Ya Oh, kayak gitu. oke. Terus ada yang nanya nih, eh, font yang biasa dipakai Kak Archie apa ya Kak? Yang buat letteringnya, font yang dipakai biasa untuk di webtoon itu apa gitu? Apakah letteringnya dibuat sendiri? Soalnya tulisan saya jelek katanya Vincent. Pakai font, download font. Hmm. Kan jadi ada apa font-font di internet bisa download kan. Mm-mm. Tapi harus dilihat license-nya karena ada yang free, ada yang gratis, ada yang Mm-mm. apa? Ada yang license, ada yang berlicense juga. Jadi kayak saya pakai pakai font Anime Ace. Hmm. Font Anime Ace itu gratis tapi untuk komik gratis. Hmm. Tapi kalau profesional harus beli. Jadi Gitu. saya gitu. Hmm. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin apa komik kanvas misalkan, itu kan belum profesional kan, Mm-mm. belum, ya masih hobi gitu, nggak apa-apa pakai font Anime Ace. Tapi kalau misalkan apa komiknya buat kayak profesional kayak webtoon kayak gitu, Hmm. nggak boleh, harus beli. Oh gitu Jadi ya. itu kan yang berlicense, cari aja yang Mm-mm. gratis, cari aja kalau misalkan ada font itu biasanya ada kayak Keterangan license-nya. Heeh. keterangannya, ini boleh nggak dipakai gratis atau Hmm. enggak, pasti ada keterangannya gitu. Oh iya, Kak, ini ada yang nanya untuk ketebalan line dialog sama panel sama nggak? Mungkin ketebalan garisnya kali ya untuk panel sama line dialog. Kalau kalau apa? Kalau panel saya 15 pt, kalau misalkan balon dialog biasanya 10. Oh, berarti lebih kecil, lebih tipis balon dialog ya berarti ya. Ya. Hmm. Oh ya, Kak Arfi bisa ngedemoin slice-nya nggak? Slice, oh, ngedemoin slice Iya. harus di Photoshop. Hmm. Kita buka dulu Photoshop. Bentar. Berarti sharing yang lain ya. Oke. Mungkin sambil nunggu kita jawab pertanyaan yang lain dulu ya, Mbak ya. Ya, boleh, boleh. Kak, slice pertama di setiap chapter ilustrasi itu watercolor dan di scan ya? Atau dikerjain pakai Wacom juga? Itu watercolor dan di scan. Oke. Kak Arci, objek sama background dibuat jadi satu layer atau dua layer berbeda, Kak? Satu layer, Hmm. disatuin. Disatuin. Oke. Kalau kalian bisa ngebedain sih, bedain aja. Kalau saya mah terlalu males untuk Oke, baiklah. kejar tayang per minggu, jadinya harus cepet Jadi sekali. harus cepet ya. Kak, kalau masalah penyimpanan bagaimana, Kak? Satu chapter makan buat banyak ruang, belum dipindah Photoshop, diberi efek slide dan lain dokumen. Ini tunggu pertanyaan nih gimana? Maksudnya aku rada Komputer bingung. saya ngelag. Buka Photoshop aja lama kan. Iya, itu karena udah berapa tahun, udah 4 tahun bikin Egnoid, ini udah berapa giga ya ini file Egnoid. Bentar. Wih, udah gede banget lah pokoknya. Nah, pokoknya ini untuk Emma yang tadi nanya masalah penyimpanan. Jadi gini sih konsepnya itu kurang lebih ya, kalau dari pengalaman aku itu setiap total besaran file itu tergantung banyak layer yang kamu pakai sih, gitu. Ya Mbak Arci ya? Bener kan ya? Gitu. Jadi Tuh semakin lihat. banyak loading.